pagi semua. Luar biasa. Dan di rumah suara saya jelas. Kalau ditulis operatornya Pak Hebat, ahli hukum, Pak Buku. Ya, baik kita mau belajar firman. Saudara, saya percaya kalau masalah doa itu nggak perlu kita pelajari. Sebab sejak kita percaya Tuhan Yesus, bahkan kalau saya lihat baca-baca yang ada ini, saudara sudah kenal Tuhan Yesus sejak sekolah minggu. Jadi untuk masalah doa itu nggak perlu kita belajar. Tapi yang perlu kita belajar adalah posisi kita di dalam doa. Selama kita belum mengerti atau tidak mau mengerti posisi kita di dalam doa, maka sampai kapanpun doa itu akan jadi masalah. Maka itu sampai saat ini tidak sedikit yang mengaku murid Tuhan Yesus, yang mengaku Kristen masih kesulitan doa. Siapa yang pernah diminta doa di secara umum, bukan doa pribadi, lalu di akhir doa itu ada kata-kata begini: Tuhan kiranya sempurna karena doa kami tidak sempurna ini. Saya tanya, pernah kok jujur? Belum pernah nggak saudara mendengar ada orang doa seperti itu? Nah, kalau saya Tuhan, saya jawab, kalau orang berdoa tidak sempurna. Mengerti maksudnya? Itu kalimat yang salah. Tuhan tidak pernah, Bapa kita di surga tidak pernah menilai doa itu sempurna atau tidak, kata-katanya salah atau benar, enggak, baik ataupun tidak baik. Papa enggak pernah menilai doa kita dengan kata-kata kita. Pernah kira-kira doa seperti itu panjang lebar berdoa. Tuhan kiranya ampuni kata-kata kami dalam doa ini, mungkin ada yang salah. Nah, semua itu bentuk doa secara agamawi, sehingga takut salah. Ada banyak lagi saya nggak bisa tunjukkan, ya terlalu panjang, terlalu banyak. Tapi kalau kita melihat yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa, Bapa kami yang terus Bapa kami yang stop dulu, stop. Gini aja kan, kalau lihat bacanya sudah bingung. Nggak jelas katanya. Kenapa? Dari Surabaya, Jakarta belum jelas. Oh, belum jelas, Pak. Sudah diganti. Oke. Agak maju gitu. Kalau saya nggak pakai mic, suara saya dengar nggak? Suara jelas ya. Saya jangan rumah. Sekarang cuma di chat dan di zoom. Bagaimana kalau saya nggak pakai mic? Lukas 11 mulai ayat 1. Kalau ditulis bagaimana kalau saya nggak pakai mic? Ayat tadi yang bilang nggak jelas. Bagaimana? Lebih jelas. Lebih jelas nggak pakai mic. Oke, ya. Lukas 11 mulai ayat 1. Kita lihat yang terjadi ini luar biasa. Baca, kapan? Oke, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di secara hukum agama ini tidak boleh. Karena semua agama di dunia ini berdoa itu tidak boleh pada suatu kali. Ngerti gak maksudnya? Semua agama di dunia
berdoa itu harus tepat jamnya. Iya atau tidak? Saudara coba suruh semangat itu mudah. Bahkan semua agama itu kalau doa nggak cuma jamnya, menitnya dan detiknya dihitung juga. Terus saya tanya iya Pak tidak? Itu jawaban iya murni. Betul? Coba saudara perhatikan ya, acara-acara agama apa saja, pasti ada jamnya, ada menitnya, ada detiknya. Dan itu nggak boleh kecepatan, nggak boleh kelewatan. Lewat 1 detik, Tuhannya sudah pergi. Telat 1, ya. Dan semua agama doanya tidak boleh di salah satu tempat. Lihat atau tidak? Sudah ditetapkan tempatnya di mana. Nah, kalau kita melihat Lukas 11 ini, Tuhan Yesus orang beragama tidak? Tidak, ya sembarang doanya sembarangan orang beragama. Enggak, dia bukan orang beragama. Ini yang kita harus lakukan. Maka itu dia bisa doa di mana-mana, bisa doa kapan saja, nggak terikat tempat dan nggak terikat waktu. Lihat semua agama di dunia, mereka pasti punya tempat-tempat yang disucikan. Salah seorang anak saya, dia tiap pagi menuliskan kata-kata pendek. Kalau dia tulis begitu. Lucunya manusia itu menyucikan tempat untuk Tuhan hadir, tapi yang Tuhan cari adalah justru orang-orang berdosa yang dikuduskan. Setuju tak kalimat ini? Ketika orang-orang yang beragama itu sibuk menguduskan satu tempat di mana Tuhan hadir, tapi di luar tempat yang mereka kuduskan, hidupnya bagaimana? Maaf, lu ngerti nggak? Lu ngerti itu nggak saya tanya? Itu beda dengan Bapak kita. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus selesai berdoa? Baca. Ya. Apa katanya? Tuhan, jadilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Dan ayo kita bongkar fakta ini pelan-pelan. Jadi murid ini surprise nggak? Terkejut nggak? Loh, saya tanya. Setelah mereka melihat Tuhan Yesus berhenti berdoa, lalu pertanyaannya apa? Ajarkanlah kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya berdoa, Yohanes Pembaptis. Loh, ada rasa kaget? Ada. Cepetan, Ada rasa kaget? Ya. Kagetnya apa? Cara berdoa. Bukan cara. Oke, saya beri pertanyaan ini. Kalau kita lihat pertanyaan murid ini, berarti selama mereka jadi murid Tuhan Yesus, mereka sudah pernah lihat Yesus berdoa atau belum? Gak usah ragu-ragu. Belum. Ini buat saya kaget. Hah? Berarti selama itu, ya kita tidak pernah tahu. Sejak pagi hari pertama Tuhan Yesus memilih murid-murid, itu ada di Lukas 6. Ya, kita nggak tahu. Itu hari pertama dia memanggil 12 murid. Itu Lukas 6. Nah, sampai Lukas 11 ini berarti sudah ada sekian waktu nggak yang mereka jalani? Jawab, sudah sekian waktu enggak? Ya cuma saya sampai hari ini saya belum tahu berapa bulan, berapa tahun, saya belum tahu. Pokoknya kan Tuhan Yesus ada di dunia kurang lebih mengajarnya 3,5 tahun. Nah ini buat saya juga kaget pertama mempelajari ini. Loh, berarti selama ini mereka sudah pernah lihat Yesus berdoa atau belum? Nanti sekali pertanyaannya. Belum, maka itu mereka kaget. Loh, kok kita nggak pernah diajari berdoa ya? Maka itu ketika mereka melihat Yesus berdoa selesai, baru mereka tanya,
Saya percepat ya jawabannya. Kali itu yang tertulis di Lukas 11, Tuhan Yesus berdoa secara agama Yahudi. Nah, itu yang belum pernah dilihat oleh murid-murid. Markus 1 ayat 35 tercatat pagi-pagi benar Yesus keluar dan berdoa kepada Bapa. Nah, inilah dua macam doa yang Tuhan Yesus lakukan. Markus 1:35 itu doa yang Papa cari, bukan doa secara agama. Lukas 11 Tuhan Yesus doa secara agama Yahudi. Jadi pakai talit ya, tutup kepala itu. Maka itu mereka heran. Berarti terus Tuhan Yesus jawab apa? Ayat 2. Oh ya, ayat 2 sekarang. Ayat masuk. Saya pakai terjemahan saya. Oh, kalian minta aku ajar berdoa. Baik, aku ajar kamu berdoa. Apabila kamu berdoa, satu katanya begitu. Apa aja? Ini suara kurang teliti. Saya sangat teliti baca Alkitab karena Matius 5 ayat 17-18. Langit dan bumi segede ini bisa lenyap, tapi satu titik dari Taurat ini nggak lenyap. Saudara jangan kurangi satu kata penting sebelum kata. Kata apa ini? Kata. Nah, ini yang penting. Apabila kamu berdoa, Katakan. Stop dulu. Katakan. Ayo kita teliti. Semua agama di dunia kalau mengajak umatnya berdoa tidak ada kalimat katakan, tapi yang ada ucapkannya. Mari kita ucapkan doa ini. Lihat di acara-acara resmi di negara kita, para pemimpin doa selalu berkata, mari kita ucapkan doa ini. Mari kita katakan. Ayo kita lihat. Apa bedanya katakan dan ucapkan? Beda jauh. Ayo kita ngerti sekarang. Maka itu saya tidak setuju kelompok-kelompok baca Alkitab yang ada di WhatsApp grup. Ayo kita baca Alkitab. Sehari sekian pasal pagi, sekian pasal sore. Maaf, itu nggak penting. Sebab Alkitab itu nggak boleh cuma dibaca seperti yang orang lain cuma baca tapi nggak ngerti. Nggak ada yang namanya juga. Karena mereka pakai bahasa pendirinya. Ini bedanya Kristen dengan yang lain. Semua yang lain wajib menguasai bahasa pendiri agama itu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk belajar bahasa Aramik atau bahasa Yahudi atau Ibrani atau bahasa Yunani. Yang mau belajar silakan, tapi ini nggak disuruh. Kenapa? Sebab Papa kita itu universal. Dia nggak aku hanya dengan satu bahasa saja. Jadi beda antara katakan dan ucapkan. Ucapkan itu cenderung meniru. Tapi kalau katakan dari hati dan gak ada aturannya. Apa kata pertama yang Tuhan Yesus ajar kalau kita berdoa? Stop. Dan ini beda dengan Matius. Bapa, koma, tidak ada Bapa kami dalam surga. Itu ditulis oleh Matius. Tapi Lukas ini luar biasa. Papa, terus koma ini bisa coba. Ini penting, jangan kalimatnya. Ini koma ini penting. Artinya istirahat sejenak, ambil nafas, terus banting. Saya nggak mau panggil dia Bapak. Sebab kata Bapak bagi bahasa Indonesia itu belum tentu Papa. Bapak bagi Indonesia, ada bahasa Indonesia adalah sebutan untuk laki-laki yang kita hormati.
Jadi kalau ada pria yang jauh lebih muda dari kita dan kita nggak pernah kenal atau baru kenal, apalagi dia punya posisi penting, kita panggil bapak. Nah ini yang buat rancu bahasa Indonesia. Maka itu sebenarnya dia bapak. Karena kalau bapak jelas siapa dia, kalau bapak belum tentu ayahnya, ya atau tidak? Ini rahasia luar biasa. Apabila kamu mau berdoa, murid-muridku, katakan, Papa, akrab. Lu saya tanya akrab. Dekat. Walaupun tidak ada kata mama, tapi memanggil papa itu menunjukkan orang tua. Nah, kembali ya pada awal tadi, banyak yang takut berdoa karena takut salah ngomong, salah aturan. Nggak usah takut. Nah, semua mama itu saya katakan sombong. Dalam arti begini, bayi-bayinya ngomongnya cetok. Jelas gak bayi itu kalau ngomong? Enggak. Sama sekali. Jujur, ketika bayi nangis ada mama itu cuma nebak-nebak. Oh mungkin apa? Oh mungkin basah. Oh mungkin ini. Kan semuanya mungkin, betul enggak? Karena gak ngerti diri ngomong apa. Bocok-bocok apa aja udah betul. Tapi mama itu langsung ngerti. Iya atau tidak? Tapi belum tentu ngerti. Maka itu ada istilah bahasa ibu. Jadi kalau kita melihat doa yang benar, saya ulangi lagi, bukan pada susunan kata-kata, bukan pada berapa lama, tapi pada posisi. Posisi anak dengan orang tuanya. Ada nggak bapak mama menilai bayi-bayinya dengan aturan khusus? Lu jawab? Nggak ada. Tidak. Bayi-bayi anak-anak belum bisa diberi peraturan. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Apabila kamu berdoa, katakan, bukan ucapkanlah. Sudah keluarkan dari isi hatimu. Akan ngerti. Jadi ini saya katakan banyak mama sombong, sok ngerti. Mereka ngerti anak ngomong apa. Tapi dengan bahasa ibu, bahasa kasih, bisa ngerti. Seperti itu Papa di surga. Udah jelas ya? Betul? Saya lihat banyak baca kaget ini, nggak apa-apa. Karena kita seringkali kurang teliti membongkar firman ini. Pelan-pelan, nikmati. Apabila kamu berdoa, katakanlah Papa. Saudara, ini rahasia yang luar biasa, sangat mengagumkan. Karena Papa ingin keakraban ada kita dengan dia. Tidak ada agama yang seperti ini. Siapa masih ingat minggu pertama Gus Dur jadi presiden Indonesia? Itu ada MTQ nasional di Padang. Saya nggak akan lupa peristiwanya. Akhirnya presiden meresmikan MTQ. Nah dalam sambutan Gus Dur almarhum waktu itu mengagetkan. Ternyata manusia paling dekat dengan Tuhan itu orang Kristen. Karena kalau berdoa manggil Bapa, yang lain panggilannya beda-beda. Masih dekat. Semua itu luar biasa. Kalimat itu betul. Maka itu doa itu bukan berapa bagus kata-katanya, susunan kalimatnya, bukan berapa jam, berapa lama. Tapi hubungan yang akrab antara orang tua dengan anak-anak dan anak-anak dengan orang tuanya. Setuju kebenaran ini? Jadi itu yang Tuhan cari. Sehingga tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang bisa menilai dan menghakimi doa. Oh ini doa yang salah, itu doa yang benar. Benar atau tidak? Tidak bisa kita menilai dan menghakimi. Karena itu pribadi kok. Dan
Papa kita luar biasa. Kalau kita mengerti doa ini, jadi lagi sekali yang Papa katakan, Papa ajarkan kepada kita bukan susunan kata-kata, bukan berapa jam, tapi keintiman. Keintiman. Setuju? Saya akan buat kaget lagi, tapi jangan kaget, itu ditulis malam. Mazmur 139 ayat 4. Nah ini dia doa yang berkenan dan yang benar. Mazmur 139 ayat 4. Baca sama-sama. Maaf, saya tanya, jangan kaget. Kalau saudara masih tak terima, berarti di otakmu doktrin agama. Menurut ayat 4 Mazmur 139, perlu nggak doa itu panjang-panjang? Jawaban Nggak perlu. bahkan belum ngomong aja Bapak sudah tahu. Maka itu ada banyak kesalahan dalam gereja Tuhan. Ini salah. Banyak berdoa, banyak berkah. Kurang berdoa, kurang berkah. Sedikit berdoa, sedikit berkah. Tidak berdoa, tidak ada berkah. Setelah kita baca Mazmur 139, Lukas 11, kalimat itu salah atau benar? Banyak berdoa, banyak berkah. Tidak berdoa, tidak ada berkah. Cepetan salah. Ya. Salah. Karena yang menentukan bukan berapa lama, berapa panjang kita berdoa, tapi hubungan ini ayat luar biasa. Sebelum lidahku terus mengeluarkan perkataan, belum apa, baru ini kerja. Papa sudah tahu isi hati kita apa. Maka itu konsep agamawi harus kita buang dari hidup kita. Karena yang Papa rindu adalah kedekatan dan keintiman kita dengan Dia. Katakan amin. Amin. Yang Dia rindukan adalah kedekatan, keakraban kita. Coba kita lihat. Ayat ini tidak dimiliki oleh kitab suci agama apa saja. Kejadian 5:22. Kejadian 5:22. Heno itu ngapain? Coba baca. Kata bergaul itu yang Papa cari, bukan beragama. Mendengar kata bergaul, langsung muncul apa di pikiran kita? Hubungan, lanjut. Keakraban, lanjut. Kalau punya teman aja orang-orang bergaul susah bener. Akrab, erat, Intim. apalagi kedekatan. Ayo bergaul. Kepercayaan. Saling percaya, apa? Berjalan dengan Tuhan. Itu bahasa Indonesia, walk with God. Betul, berjalan sama-sama. Pokoknya mendengar kata bergaul tidak ada peraturan dan jamnya. Contoh. Amin. Ini sahabat belum jalan, kita nggak boleh mulai. Begitu nggak kalau mau bergaul? Enggak. Lu cepetan jawab. Enggak. Tunggu, kurang 2 detik dulu. Nah itu agama. Sampai bingung saya mau ketemu hidup bener, ketemu papanya kok. Saya tanya, walaupun ayat kita jenderal bintang 5 yang terkenal dan sangat disekali. Ketika jenderal ini pulang ke rumah ketemu istri dan anak-anaknya, apakah jenderal ini memakai hukum militer? Tidak. Anak-anak mau ngomong siap gerak, siap. Ini jenderal gila memakai peraturan itu. Lu yang boleh nggak anak-anak jenderal berlanjutan, kidik-kidikan dengan bapaknya, wah bilang, lu boleh nggak? Boleh. Asal di rumah. Bukankah kalau kita berdoa itu kita sedang pulang ke rumah ketemu Bapak? Amin. You waste.
Jadi nggak pakai apapun itu kata bergaul, akrab, dekat, intim. Aduh, sudahlah, pokoknya indah, menyenangkan sekali. Mengapa kejadian kitab pertama ini menulis tentang Henokh? Bahkan hebatnya Henokh, dia pernah mati nggak? Tidak, dia orang pertama yang tertulis yang diangkat oleh Tuhan tanpa lewat kematian, hanya karena bergaul dengan Bapa. Ingin kan? Ya wis terserah kamu, nggak bingung, saya sih ingin. Betul? Maka itu peraturan-peraturan agama itu meributkan kita dan membuat pusing Tuhan. Saya ulangi lagi, jangan takut salah berdoa karena salah ngomong. Ayat 4 ini luar biasa. Belum maaf aja Tuhan sudah tahu. Berarti masih ngikut. Lu ya atau tidak? Ya sudah. Yang akrab dengan dia, mau ketemu jam berapa saja. Orang bergaul, punya teman bergaul, itu nggak ada sungkannya. Kok nggak percaya dengan dia? Betul? Tapi orang beragama sungkan nggak ketemu Tuhan. Loh, jawab, orang beragama loh, sungkan nggak ketemu Tuhan? Sungkan. Salah nolai aja batal. Loh, betul istilahnya salah nolai aja batal. Kiri dengan kanan, oh iya. Maaf. Maka itu bertemu Papa itu nggak ada. Amin. Nah, beberapa tahun yang lalu melayani sebuah gereja doa pagi jam 4. Tiba-tiba kembali tanya, siapa dosa tinggi? Pergi dulu. Saya tinggi aja diatur. Itu enggak musik. Dan saya musik atau enggak? Dia percaya atau enggak kok dia sumpah? Enggak percaya. Saudara, itulah Papa kita. Oke, kita posisi itu jauh lebih penting daripada ucapan, daripada melakukan posisi. Saya beri contoh. Pernah gak kita kesasar mau ke rumah teman atau ke rumah orang? Pasti pernah, itu namanya manusia. Kalau nggak ada yang pernah kesasar, berarti nggak pernah ke rumah teman gitu. Pasti pernah. Nah, ketika kita kesasar, lalu kita telepon teman itu, pertanyaan pertama dari teman itu apa? Kamu di mana? Oh, di depan Indomaret. Pusing nggak jawabnya? Indomaret yang mana? Ya kalau di Bojonegoro memang aparat Indomaret itu sedikit sekali ya. Secara bisnis pun saya nggak setuju. Kasihan yang kecil-kecil ini. Dengarkan. Posisi kita di hadapan Bapa itu sangat menentukan sikap iblis terhadap kita. Berarti kalimat ini saya ulangi ya. Ketika saudara dan saya tahu tepat posisi kita itu di mana, itu menentukan sikap iblis terhadap kita. Ngerti nggak sih? Suatu wajahnya itu, ngerti itu. Gue cuma sedikit ngomong kalau orang kecoa ini, mantul aja. Reaksi wajah itu menentukan. Bingung sekali saya. Setuju? Walaupun suara kaku, jangan kaku lah di hadapan Tuhan. Lihat saya sebagai hamba Tuhan yang baru kenal saya berapa kali ini waktu retreat kemarin dan pagi ini lihat cara saya ngajar. Tidak ada formalitas sama sekali. Saya ini kalau melihat ada pengkhotbah mukanya kaku, jaim, malah medeni sekali. Setuju nggak? Malah nakuti. Amin. Loh, senyum itu gratis tahu kok yang senyum dikit. Muka kok kayak tembok. Anak-anak aja takut lihat dia. Ayo, nah itu dia. Posisi kita itu sangat menentukan sikap iblis terhadap kita.
Saya beri contoh saja. Kalau kita sempat masuk main-main ke Istana Negara, yang sekarang masih di Jakarta, dan akan pindah ke IKN. Begitu kita sudah di dalam, posisi kita di dalam istana ini, aman atau tidak? Sangat, karena ada otoritas di sini. Nah, seperti ini yang Bapak ingin, posisi kita itu di mana? Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan, dikacaukan oleh iblis. Kita lihat Efesus 2 ayat 6. Ada beberapa ayat di Alkitab yang memberitahu kita posisi yang benar itu di mana. Tapi ini satu saja. Nanti nggak pulang-pulang nanti ini. Baca Efesus 2 ayat 6. Dan dalam Yesus ia telah memberikan Jadi posisi kita di mana? Di surga, walaupun masih di Bojonegoro. Tapi secara roh, semua orang yang sudah diselamatkan, ditebus oleh kuasa kematian kebangkitan darah Yesus, kita semua sudah ada di surga. Maka itu jangan berkata aku belum di surga karena belum mati. Salah. Jadi selama kita masih hidup pun kita sudah di surga. Ini posisi kita. Betul? Kalau kita sudah ada di istana presiden, ada ketakutan? Enggak ada. Nggak perlu. Aman. Takut gak makan? Enggak. Nggak mungkin. Apa saja sudah tersedia. Ini posisi. Amin. Ketika setan meragukan kita tentang posisi ini, sehingga kita setan ragu-ragu, katakan setan, kamu salah. Aku sudah di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Sejak aku percaya kepada Dia. Wih, ini luar biasa posisi ini. Aman kan? Sangat. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Nah, ini posisi kita di mana? Ya, silakan baca. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Sion dan bersama-sama dengan Dia 144.000 orang, dan dari mereka tertulis namanya dan nama perkataannya. Saudara, kita nggak perlu bahas tentang angka 144.000, nggak penting. Ya, tapi lihat posisi kita. Posisi kita di mana? Karena kita ada di dalam 144.000 itu. Aja, posisi kita bagaimana? Karena perhatikan, apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Kalau berdiri di hadapan itu posisinya bagaimana? Kalau berdiri bersama-sama itu posisinya bagaimana? Iya, yang mana yang sejajar? Artinya, kalau berdiri di hadapan Hamba dan Tuhan. Hamba dan Tuhan. Makasih Pak. Ini Wahyu 14 ayat 1 adalah satu-satunya ayat dari seluruh Alkitab yang memberitahu kita orang yang dibenarkan. Ingat semalam kita belajar dibenarkan. Orang benar akan bertunas seperti kurma dan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang. Nah, Wahyu 14 ayat 1 adalah satu-satunya tulisan di seluruh Alkitab bahwa setelah kita dibenarkan oleh korban Tuhan Yesus, maka posisi kita bukan sedang di hadapan, tapi bersama-sama. Berarti kita satu level. Ini dahsyat. Amin. Amin. Nah, coba kita bongkar lagi apa yang Pak Gembala sudah katakan tadi. Kalau berdiri di hadapan itu hamba dan Tuhan. Hambanya di mana?
Depan. di bawah, di hadapan tuannya. Nah, tapi kita tidak. Pertanyaannya penting sekali ini supaya kita tahu betapa dahsyat. Beda gak cara bicara orang yang sedang di hadapan dan orang yang sedang bersama-sama? Beda. Nah, ini rahasia doa yang benar. Kalau masih di hadapan, doanya gimana? Omongannya gimana? Tertata. Formal. Formal, bukan cuma formal. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nangis, Tuhan tolong. Karena masih hamba. Tapi kalau sudah bersama-sama, beda. Ini rahasianya. Amin. Maaf, bukan saya menghakimi atau menilai. Setelah Roh Kudus ajarkan saya konsep ini, maka saya kalau dengar orang berdoa, saya langsung tahu di mana posisi orang. Kalau masih hamba, gaweane jalur, untuk minta saja hobinya, ya karena hamba. Tapi kalau sudah sama-sama, bukan cuma masing-masing, tahu otoritas, ambil saja. Posisinya sama dan bukan untuk sembarangan. Saudara, ayo mulai hari ini semua kita menyadari posisi kita. Kalau masih ada di antara kita yang merasa di hadapan, tobat. Nah, bagaimana caranya memindahkan posisi kita yang masih di hadapan anak domba dan kita bisa berdiri bersama-sama? Lihat kalimat terakhir Ketsar. Ada apa di dahi? Namanya itu nama Bapa. Saudara, ratusan ayat dalam perjanjian baru dan ribuan ayat di perjanjian lama yang menyatakan Bapa itu punya nama. Bapa kami yang di surga. Terus jadi Papa punya nama? Saya tanya, punya nama? Punya. Ya punya, karena Tuhan yang ngomong. Tapi mengapa gobloknya kita nggak pernah ingin tahu siapa nama Papa kita, dan kita panggil nama Papa kita dengan Tuhannya orang lain? Yohanes 17 dengan tegas ada berapa kali dalam doa Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam nama-Mu. Satukanlah mereka dalam nama-Mu. Itu banyak kali kita tak pernah ingin tahu siapa nama Bapa kita. Itu kurang ajar. Ada tertulis yang bisa berdiri bersama-sama dengan anak domba yang nama Bapanya tertulis di dahi. Saya beritahu hari ini, nama Bapa kita itu Yahweh. Gak usah ragu. Amin. Dan nama anak domba Yesus Kristus. Selama di pikiran kita sudah ada dua nama itu tertulis, maka posisi kita sudah benar. Kita selevel dengan dia. Tapi ketika di otak saudara belum ada dua nama yang kudus itu, berarti saudara masih diam. Dan posisinya nggak akan pernah benar di hadapan Tuhan. Saya mengenal nama papa saya itu bulan Oktober tahun 1988. Itu bulan Paskah. Saya beli koran Jawa Pos. Tiba-tiba di dalam koran hari itu ada boklet kecil tulisan Nurholis Majid. Waktu itu dia belum dokter Cak Nur ya, dia kawan musuh. Di boklet itu Nurholis Majid menulis siapa Allah itu. Loh, saya kaget. Sejak itu saya berubah. Kembalikan pada yang punya nama. Walaupun Alkitab bahasa Indonesia salah menulis, kita maklumi. Tapi nama Bapa kita itu Yahweh. Amin. Di dalam kitab Ibrani
bahasa Ibrani, bukan kitab Ibrani, buku Alkitab bahasa Ibrani. Nama Yahweh itu hampir 6.000 kali disebut. Setan berhasil menghapuskan nama Bapa kita dan gak pernah dipanggil dengan benar. Ini mengerikan sekali. Sejak Oktober 88 itu, ketika saya minta ampun karena selama ini saya memanggil nama Papa saya salah, saudara harus tahu pewahyuan dari firman, wih, itu luar biasa, sehingga saya bisa mengajar dengan cara ini sampai hari ini, karena saya tahu siapa nama Papa saya. Kita harus mengerti ini. Maka itu Wahyu 14 ayat 1 ini harus kita hidupi dan kita amin. Saya mau pinjam. Ada yang bawa kita buku, ada gereja kita buku. Tolong ambilkan saya. Ya, ayo. Ya, ini kesalahan fatal dari gereja. Ya. Langsung masuk sini. Ya. Coba siapa namamu Pak? Andri. Kita di sini. Kemudian ini yang masih yang lama. Ya. Di dalam kamus Alkitab, ya, kamus jelas sekali siapa nama Bapa kita. Nah, kita harus kembali untuk memanggil dengan benar nama Bapa kita. Kemudian ini masih yang lama karena setelah banyak dikomplit ini berubah. Nah ini dari bacaan yang kuat, Bre. Kamus ya, ini Alkitab yang nulis kata Tuhan. Yang buat suara negeri. Ayo pakai mic, pakai mic. Ya, baca baik-baik. Ini Alkitab yang nulis. Tuhan, selain dari nama salinan dari nama Israel, nama Allah Israel yaitu Yahweh. Bawa kembali. Amin. Jelas itu kamus kita. Jadi lagi sekali, kenapa di dahi? Kenapa ditulis tempat lain? Karena dahi ini pusat pikiran otak kita. Ternyata dalam doa cara berpikir kita itu menentukan. Amin. Saya tanya lagi, kalau orang-orang itu masih dalam posisi berdiri di hadapan, pola pikirnya, mentalnya mental hamba, dan itu nggak bisa disalahkan karena posisinya sehingga membuat pola pikirnya, mentalnya hamba. Tapi begitu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami perubahan hidup, ternyata aku juga anak-anak yang punya hak waris yang sama. Maka di pikiran kita tahu, di hidupku, pola pikirku, mentalku ada nama Papaku dan ada nama Tuhanku, Yahweh dan Yesus Kristus Tuhan. Maka cara kita berpikir, cara kita hidup beda. Setuju saya ngomong ini? Kalau enggak ya apa terserah. Ini cuma tawaran, Tuhan tidak pernah memaksa. Ini kebenaran yang luar biasa yang kita harus mengerti. Saudara, ayo malam hari ini kita merubah posisi kita. Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32 ini kembali posisi lagi. Nah, saya tidak ingin ada perdebatan tentang nama Papa kita, saya enggak ingin. Ya, tapi saya sebagai hamba harus memberitahu. Kalau saudara masih nggak mau percaya, nggak apa-apa. Kita tetap bersaudara. Cuma sedih, posisi saudara nggak akan pernah benar. Tapi ketika kita tahu siapa nama Bapa kita dan kita panggil dia dengan benar, perubahan hidup akan terjadi. Amin. Udah baca Lukas 12 32 1 2 3. Janganlah takut. Berarti kita takut tidak? Jangan. Takut dong. Oh, berarti benar jangan takut, tapi kita sedang takut gitu. Bagaimana cara merubah ketakutan kita? Baca. Ya. Ayo.
Ulang. 1, 2, 3. Gak usah sibuk. Listrik biar sebentar selesai. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil minoritas. Kapan kita nggak takut? Kalimat berikut itu kapan kita karena siapa? Bapakku. Namanya siapa? Yahweh. Ngapain? Telah berkenan memberikan kepada si penakut ini kerajaannya. Zoomnya mati. Kenapa? Zoomnya mati. Oh, masa zoomnya mati? Karena dia pakai wifi ini kok. Iya. Oh, sebentar ya. Mana? Pakai wifi ini kok. Tunggu ya, sebentar aja. Masih ada? Tunggu ya. Itu dah. Ya. Ini keluar lagi. Ini tadi IG. Mana dia? Ya. Oke. Maaf yang di zoom, ya baru nyambung lagi wifi-nya, listriknya padam. Karena kita kecil, kita minoritas. Lalu Tuhan jangan takut. Sebab, baca lagi. Sebab Papa kita bagaimana tadi? Bapakmu telah berkenan. Telah berkenan. Kerajaannya. Wih, saudara, masih 90% lebih. Gereja tidak menyadari dahsyatnya ayat ini. Apa yang Bapak beri kepada gereja? Loh. Apanya? Cepetan. Kerajaannya. Artinya apa? Artinya apa? Iya, gak usah ragu-ragu. Jadi kerajaan kok melempem gini. Aduh. Artinya kita. Artinya apa? Punya kerajaan itu. Maaf, dengar ya. Kalau saudara dan saya menghidupi Wahyu 14 ayat 1, Lukas 12:32, mental kita mental minta-minta. Tidak. Jadi mental kita mental kerajaan yang punya otoritas. Ingat tadi salah satu kalimat saya katakan, ketika saudara tidak pernah tahu posisi saudara di hadapan Tuhan sehebat apa, maka setan gampang ngintel-ngintel kamu. Tahu kata ngintel-ngintel? Tahu. Dengan apa merendahkan gocok. Karena setan tahu saudara goblok, nggak punya otoritas kerajaan. Tapi setelah otak kita diperbarui, pola pikir kita diperbarui dengan dua nama yang hebat itu, dan dia memberikan kita kerajaannya itu. Dan ketika setan tahu saudara dan saya punya kerajaan hebat itu, setan berani ninggal-ninggal? Enggak. Jangan lagi ninggal-ninggal, dekat aja takut karena ada otoritas. Ini mental kita yang salah. Berjalannya waktu, ketika Tuhan Yesus selesaikan pelayanannya di dunia, Lukas 22:29, ternyata berubah lagi. Inilah yang disebut sama, sejajar. Lukas 22:29, baca 1, 2, 3. Dan aku menentukan hak-hak raja. Siapa aku ini? Tuhan Yesus. Apa kata lain menentukan? Cepat bongkar. Mengesahkan. Apalagi? Memastikan. Apalagi? Bunyi dahsyat, saudara. Memeteraikan. Apalagi? Menentukan. Wih, ini keren. Apa? Memberikan. Hak-hak. Apa itu hak-hak? Ini cara kita belajar Alkitab yang klik. Ayo cepetan, itu beda. Hak-hak.
menghakimi. Otoritas, menghakimi, memerintah. Dan aku menentukan hak-hak apa? Kerajaan bagi kami. Bagi siapa? Ya jodoh kamu, kita, kamu lagi. Bagi siapa? Kita. Sebesar apa? Sama seperti Bapakku. Baca ini penting. Sama seperti Bapakku. Artinya, ini otoritas gereja yang benar, yang di otaknya, di dahinya sudah punya dua nama yang hebat itu, maka posisi kita sama nggak dengan posisinya Tuhan Yesus? Sama. Ya wis, ojo goblok mana? Ini jelas sekali, mental ini menentukan karena pola pikir yang masih goblok. Kiranya ayat-ayat ini merubah cara kita hidup sebagai orang Kristen. Jangan begitu doa merebu, nangis doa kecuali. Maaf saya tidak setuju pengajaran gereja Pentekostal yang salah. Setuju saya ngomong ini? Tidak perlu kita nangis-nangis. Karena kita sekarang bukan untuk sombong ya. Ini untuk posisi kita di depan setan, supaya mereka tahu. Maka kesimpulan, doa yang benar itu bukan doa minta, tapi doa yang memerintah. Betul? Kan kita punya otoritas. Ayo kita ubah mulai hari ini. Tuhan selamatkan Tuban. Oh Tuhan selamatkan Indonesia. Doa itu salah atau benar? Oh saya kurang jawab cepat. Salah atau benar? Benar. Salah. Di mana salahnya? Itu doa minta. Yang benar adalah Tuhan, Selamatkan. kami siap menyelamatkan Tuhan. Kami siap. Lu betul nggak? Karena Sejajar sama raja. sejajar. Tuhan, kami siap memberkati Indonesia. Saya kecilkan doa makan. Hampir semua orang yang belum tahu posisi, kalau disuruh doa makan di depan orang banyak ya, bukan doa makan sendiri, pasti ada kalimat ini. Oh Tuhan, berkati jaga-jaga anak yatim, hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, sehingga mereka tidak mengambil piring kosong. Berkati mereka. Dianggap doa itu benar, salah goblok. Salahnya gimana? Kalau kita lagi ngadepi makanan banyak, lalu kita baru ingat orang susah, orang miskin, anak yatim, janda, hamba Tuhan yang kekurangan, lalu kita nyuruh Tuhan berkati mereka. Berarti di otak orang itu yang belum ada nama bapaknya, nama Yahweh dan nama Yesus Kristus, itu di otak orang itu dianggap di surga ada Gosen, Gojek dan GoFood. Lu betul enggak? Lu ya enggak? Karena Tuhan disuruh kirim makanan. Salah. Doa yang benar setelah posisi kita benar. Tuhan terima kasih, kami dapat makanan yang luar biasa. Kami siap memberkati orang lain. Enggak harusnya begitu. Jadi jangan nunggu Tuhan lagi. Siapa yang pergi? Kita saja untuk memberkati orang lapar itu. Wah, pokoknya ada banyak yang salah. Karena posisinya belum benar. Tapi setelah kita dalam posisi yang benar, seperti doa kita itu merintah, bukan merintah Tuhan. Nah, saya akan akhiri dengan sebuah konsep yang fatal ada dalam gereja. Begini. Kalau saudara punya pembantu rumah tangga, digaji nggak? Yo, mobil berjualan. Setelah mereka kita gaji, kita ngapain? Apa? Artinya kita beri tugas. Setelah kita beri tugas, kita apain? Evaluasi. Cek, evaluasi.
Gak benar kerjaannya. Kita apa ya? Tegur. Sudah 3 kali, tetap gablek. Ya out, cari lagi. Saudara, saya mau ngomong. Ternyata 90% lebih orang Kristen memperlakukan Tuhan seperti pembantu. Ayo jujur, sering ngecek Tuhan setelah kita doa? Ini jawab. Sering gak saudara ngecek Tuhan setelah saudara beri dia perpuluhan persembahan, terus saudara beri perintah sembuhkan anakku, tolong perusahaanku, dan ternyata Tuhan gak kerja dengan baik seperti yang kita minta? Puji Tuhan, goblok. Kurang ajar kita memuji Tuhan. Setuju? Amin. Salah. Ujilah Tuhan dalam Maleakhi 3, jangan disalahgunakan. Cobailah aku, kata Tuhan, buktikan. Nanti saya akan terangkan. Dengar ini baik-baik. Ternyata tidak sedikit orang-orang Kristen kurang ajar, menganggap Tuhan pembantu yang harus memberi persembahan, memberi perpuluhan, sehingga wajib kamu harus melakukan semua permintaanmu karena aku sudah banyak kamu Tuhan. Bertobat. Ya betul atau salah kalimat ini? Saya jawab. Betul. Lalu kita kecewa dengan Tuhan. Ini kurang ajar. Karena kita nggak tahu posisi kita. Saya akan uraikan kata cobalah aku, bukan uji lagi. Cobalah. Itu begitu. Ketika kita sedang bergaul dengan Tuhan dan kita ingin membuktikan betapa hebatnya Tuhan. Saya punya seorang anak dari sekian banyak ini yang luar biasa. Ketika dia punya satu perusahaan yang masih kecil, dia itu tidak takut untuk memberi buat pekerjaan Tuhan, memberi Tuhan untuk pekerjaan. Ternyata Tuhan luaskan, besarkan perusahaan itu sampai dia takut. Suatu hari istrinya berkata, ayo kita nantang Tuhan. Tuhan, kami akan buka perusahaan lagi satu. Karena yang pertama itu sudah kualat. Dan dia berkata gini, si istri ini, untung perusahaan ini 100%. Kita nggak boleh ambil, tapi ini semua untuk pekerjaan Tuhan. Nah, mereka nantang Tuhan. Saudara, masuk tahun kedua, mereka kaget. Untung perusahaan yang kedua yang mereka berikan 100% untuk Tuhan, itu hasilnya jauh lebih banyak daripada perusahaan yang pertama yang mereka pakai. Bisa ngerti? Nah, itu arti kata tes, coba. Sekarang saya nggak tahu dia punya berapa perusahaan lagi. Dan itu kesaksian. Sampai keluarganya pun, dari keluarga suami, keluarga istri, heran-heran, kok bisa begini? Itu tadi. Karena berani. Nantang Tuhan, bukan nantang negatif. Tapi nggak jauh. Saudara pernah dengar seorang hamba di Surabaya, Insinyur Bernard Noto Raharjo? Tahu nggak? Adiknya Pak Niko, adik kandung, saya kenal Pak. Tahun 80-an saya sudah sedang pelayanan dengan dia. Satu kali kami ada di suatu desa daerah Nganjuk. Ya. Nah, selesai Pak Bernard ini khotbah, lalu ada pengumuman. Gembalanya mengumumkan, saudara, ternyata tempat ini sudah nggak layak lagi. Kita akan bangun untuk lebih baik. Saya juga dengar pengumuman ini. Terus Pak Bernard itu dekat saya. Dia panggil saya Den, engkau akan ambil proyeknya Tuhan. Oh ya. Jadi Pak Bernard berkata, setiap kali dia mendengar ada pekerjaan Tuhan memerlukan biaya, karena dia kontraktor, dia insinyur sipil, dia dosen Petra juga, dia kontraktor.
Dan engkau akan ambil perhatian Tuhan ini. Maksudnya itu pertama kali saya punya pengalaman dengan hamba Tuhan ini. Maksudnya apa? Besok kalau ada orang datang untuk bangun sebuah proyek, karena waktu itu bukan perumahan yang akan bangun gudang, ruko itu saja. Berarti kalau besok ada orang datang ingin bangun ini dan itu, maka keuntungan 100% dari usaha dari proyek baru ini itu untuk gereja ini. Oh iya, sudah ada belum proyek? Belum. Tapi dia berani nantang Tuhan. Saudara, berpuluh tahun saya melihat sendiri hidup orang ini. Dia pergi kemana? Perlu buat dana sekian. Dia ngomong, Tuhan, besok kalau ada yang datang minta kerjaan saya 1% untuk pekerjaan. Tuhan perhitungkan itu semua. Nah ini Pak yang kata uji itu seperti ini, bukan dibalik. Berarti sekarang betul? Berubah posisi. Jangan membuat dia membantu kita, karena kita sudah bayar. Tapi naik tingkat, kita sejajar dengan dia. Amin. Dan memberkati kita.